Kisahnya berawal pada tahun 2010. InGen selaku perusahaan genetik mendirikan laboratorium penelitian dinosaurus di sebuah wilayah terpencil di Samudra Atlantik yang bernama Saint Hubert. Lokasi ini digunakan untuk melakukan eksperimen termasuk transgenik dan mutasi terhadap dinosaurus, di mana salah satu kreasinya adalah seekor Tyrannosaurus cacat berkaki 6 yang dijuluki sebagai T-Rex. Sialnya, makhluk mengerikan itu berhasil lolos dari pusat penahanan akibat kelalaian salah seorang pegawai yang lupa membuang sampah pada tempatnya. Okay. What? Labs, but I assume we horrifics? Yeah. Oh God! It's loose! The T-Rex broke free! Please, just turn the camera. Please! Oh God! No. 17 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2027, sebagian besar iklim bumi kini sudah menjadi tidak ramah lagi bagi para dinosaurus, yang akibatnya membuat makhluk-makhluk itu harus mencari tempat yang lebih hangat dengan menyebar ke seluruh dunia antara tahun 2018 dan 2022. Semua dinosaurus yang tersisa berhasil bertahan hidup di daerah di sekitar Khatulistiwa, yang mana kondisi di area tersebut memiliki vegetasi dan juga lingkungannya secara keseluruhan sangat mirip dengan yang ada di waktu 60 juta tahun yang lalu, sehingga menjadikan daerah-daerah itu sekarang sudah sangat terlarang untuk dikunjungi. Sementara itu, di tengah kemacetan lalu lintas di kota New York, Martin Krebs, seorang eksekutif di sebuah perusahaan farmasi yang bernama Parker Genix, tampak sedang terjebak dalam kemacetan yang disebabkan oleh seekor Apatosaurus. Nah, si Martin ini kemudian bertemu dengan Zora Bennett, seorang mantan agen rahasia militer. Martin berniat merekrut Zora dengan tujuan mengambil sampel biomaterial dari dinosaurus yang ada di sebuah pulau demi menemukan obat penyakit jantung. Zora awalnya menolak karena dia tahu pastinya tempat yang akan dikunjungi itu sangatlah berbahaya dan terlarang bagi siapapun. Namun karena Martin menawarkan sejumlah besar uang, Zora pada akhirnya menerimanya. Dari sana, mereka kemudian pergi ke sebuah museum untuk bertemu dengan Dr. Henry Loomis yang juga akan berpartisipasi dalam misi tersebut. By the way, Henry ini adalah anak muridnya Alan Grant sebelum Henry mendapatkan gelar PhD. Di dalam museum, Henry menjelaskan bahwa mereka perlu mengumpulkan DNA dari 3 dinosaurus terbesar, yaitu Titanosaurus yang hidup di darat, Mosasaurus yang ada di laut, dan juga Quetzalcoatlus yang hidup di udara. Mengetahui hal itu, Zora sempat terkejut karena dia tidak menyangka bakal mengambil sampel dari dinosaurus yang masih hidup, di mana itu tentunya bakal jauh lebih beresiko daripada yang dibayangkannya. Namun meskipun demikian, Zora sudah menerima misi tersebut. Karena itu, dia tidak mempertanyakannya. Nah, sebenarnya Henry juga nggak mau ikut dalam ekspedisi kali ini. Karena selain ilegal, hal itu juga tentunya akan mengancam semua gelar akademik yang sudah dia capai. Tapi semenjak manusia sudah mulai bosan dengan yang namanya dinosaurus, yang pada akhirnya menyebabkan museum yang dimilikinya ini mengalami penurunan pengunjung. Apalagi semenjak kecil, dia nggak pernah berinteraksi dengan dinosaurus secara langsung, melainkan hanya lewat kandang seperti yang ada di masa lalu. Keesokan harinya, Zora, Henry, dan juga Martin pergi ke Paramaribo, Suriname, untuk merekrut teman lama Zora yang bernama Duncan Kincaid. Sekaligus si Duncan ini yang nantinya akan mengatur transportasi. Mereka bertemu dengan Duncan di sebuah bar. Begitu bertemu, Duncan juga awalnya menolak membantu mereka. Namun ketika Martin setuju untuk menggandakan upah mereka, mau nggak mau Duncan pun ikut serta. Selain Duncan, mereka juga bertemu dengan seorang kepala keamanan yang bernama Bobby. Terus ada juga pengemudi perahu yang bernama Leclerc dan juga seorang tentara bayaran yang bernama Nina. Next, berangkatlah mereka ke lokasi tujuan, yaitu Saint Hubert. Nah, perburuan pertama adalah mendapatkan sampel dari Mosasaurus. Martin mengungkapkan bahwa sebelum melarikan diri dari pusat penangkaran InGen di Pulau Saint Hubert, perusahaan Parker Genix telah memperoleh kode pelacakan, sehingga mereka bisa mengetahui keberadaan dari makhluk itu. Dari sana, Henry kemudian menunjukkan kepada yang lainnya tentang cara kerja alat pengekstraksi. Intinya, begitu senjata tersebut ditembakkan dan mengenai sasaran, maka alat itu bakal menyedot darah dengan cepat, dan ketika selesai,
flow back down to us. Sementara itu, beberapa mil jauhnya, ada sekelompok orang yang berlayar di tengah laut. Mereka bernama Ruben, bersama dengan kedua putrinya, Isabella dan Teresa, dan juga pacarnya Teresa yang bernama Xavier. Nah, pada saat mereka sedang menikmati momen kebersamaan ini, tanpa diduga perahu mereka diserang oleh seekor Mosasaurus. Grab the wheel. Beruntungnya, mereka berempat rupanya berhasil selamat dari serangan brutal makhluk raksasa itu. Ruben yang sempat membawa radio lalu mencoba meminta bantuan kepada siapapun yang mendengar mereka. Permintaan pertolongan tersebut baru direspon dan diterima di pagi harinya pada saat Duncan mendengar panggilan darurat itu. Dari sana, Duncan lalu segera memberitahu kelompoknya tentang penemuan itu. Zora setuju untuk melakukan penyelamatan, sementara Bobby dengan tegas menentangnya, termasuk juga Martin yang tidak setuju, karena menurutnya mereka bisa kehilangan jejak dari Mosasaurus. Namun selaku yang punya kapal, Duncan pada akhirnya tetap pada pendiriannya, di mana dia kemudian memberikan instruksi baru untuk melakukan misi penyelamatan. Declare new course. Blank speed. Aye, aye. Begitu diselamatkan, mereka mengetahui kalau keluarga Ruben telah diserang oleh seekor Mosasaurus. Zora lalu bertanya, mengapa Mosasaurus itu menyerang sebuah perahu? Henry yang mendengarnya lalu menjawab dengan mengatakan bahwa makhluk itu mungkin menganggap perahu keluarga Ruben sebagai ancaman. Nah, masalahnya, keluarganya Ruben ini nggak bisa diturunkan begitu aja, baik di dermaga ataupun di pulau terdekat, yang mana hal ini membuat keluarga tersebut menjadi kebingungan. Martin menyarankan agar Ruben dan anak-anaknya mau ikut bersama dengan mereka menuju ke sebuah pulau, di mana di pulau itu terdapat banyak pedesaan milik para penduduk lokal dan juga berbagai fasilitas. Namun pada akhirnya, rasa bingung keluarga Ruben ini akhirnya terjawab setelah mereka mengetahui kalau orang-orang yang menyelamatkan mereka ternyata sedang memburu dinosaurus, di mana ada seekor Mosasaurus yang sekarang terdeteksi yang sedang mendekati mereka. No, come on, guys. Okay. It's fine. Okay, so we just got... Let's go! Ah! It's beautiful! Proses pengambilan sampel pun segera dimulai. Sambil ditemani oleh Henry, Zora kemudian bergerak ke bagian depan perahu. Henry memberitahu bahwa Zora membutuhkan jarak sekitar 10 meter agar jarum tersebut bisa tertancap dan berfungsi dengan baik. Sayangnya, pada saat hampir mencapai jarak yang ideal, Mosasaurus itu malah menyelam dan kembali ke permukaan dengan sangat cepat, sehingga membuat Zora tanpa sengaja menembakkan senjata tersebut. Zora kemudian meminta kepada Henry untuk mengambil jarum yang baru. Di momen ini, Zora hampir aja terjatuh dan menjadi santapan Mosasaurus. Namun untungnya Henry menolongnya tepat waktu, di mana dari sana Zora kemudian bisa melepaskan tembakannya dengan akurat. Di tengah perayaan atas keberhasilan mereka, Henry sempat membagikan pemikiran pribadinya kepada Zora bahwa mereka sepertinya tidak boleh memberikan DNA dinosaurus itu kepada Martin. Karena menurut Henry, orang-orang seperti Martin itu akan membuat obat yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Henry lebih setuju kalau sampel itu diberikan kepada seseorang yang nantinya bisa mengalokasikan itu semua ke berbagai kalangan demi membantu banyak orang. Namun meskipun begitu, rupanya Zora tidak setuju dengan tujuan Henry, di mana dia lebih kepengen tetap pada perjanjian awal mereka, meskipun sebenarnya dia sadar kalau rencana Henry bisa dibilang sangat mulia. Next, di saat kondisi sudah mulai tenang, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Mosasaurus. Namun kali ini makhluk tersebut datang sambil membawa 3 ekor Spinosaurus. Mengetahui hal itu, Henry mengatakan bahwa para Spinosaurus ini datang untuk membantu Mosasaurus melakukan perburuan. Merespon hal itu, Bobby lalu segera keluar dengan senjatanya yang sudah berisikan neurotoksin. Namun sial, pada saat Bobby menembak, Bobby malah diserang oleh Spinosaurus dan diseret tepat di depan Isabella.
Gak lama setelahnya, giliran Mosasaurus menyerang yang membuat perahu itu menjadi oleng dan membuat beberapa orang hampir terjatuh, termasuk Nina dan Isabella yang sama-sama hampir dimangsa oleh Spinosaurus. Tahu kalau situasinya semakin berbahaya, Duncan dengan cepat menyalakan perahu dan membawanya menuju ke perairan dangkal di Pulau Saint Hubert. Di momen ini, Ruben dan keluarganya memutuskan untuk memakai jaket pelampung. Di sini dia juga meminta kepada Teresa untuk mengirimkan titik koordinat kepada tim penyelamat. Nah, si Martin yang nggak mau rencana ekspedisi ilegalnya ini sampai ketahuan, kemudian mengejar Teresa dan berusaha menghentikannya. Tindakan Martin itu rupanya membuat Teresa terjatuh dan tergantung di tepi perahu. Bukannya menolong, Martin malah membiarkan Teresa terjatuh ke dalam air. Melihat pacarnya terjatuh, Xavier dengan cepat terjun ke dalam air. Hal yang sama kemudian juga dilakukan oleh Ruben, di mana dia lalu ikutan melompat sambil membawa putri bungsunya. Sementara itu, Zora dan timnya yang ada di perahu terus mencoba bertahan dari serangan Mosasaurus. Namun karena perahu mereka mengalami kerusakan parah, Duncan meminta kepada Zora dan yang lainnya supaya segera melompat. Sementara dia dan Lickler bakal berusaha mendaratkan perahu itu sampai ke pinggir pantai. Teresa bersama dengan pacarnya Xavier berhasil berenang mendekati pinggir pulau. Di sini Teresa lalu memberitahu bahwa seseorang telah membiarkannya terjatuh dari perahu. Teresa pada akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya dan juga adiknya, di mana mereka kemudian mulai mencari pertolongan. Sementara itu di pantai pulau, Henry mencoba memperingatkan yang lain supaya segera pergi dari pinggir pantai, karena menurutnya masih ada gerombolan Spinosaurus yang bisa aja menghabisi mereka di daratan. Dan benar aja, tanpa sepengetahuan mereka, ada satu ekor Spino yang secara diam-diam menyerang Nina, yang kebetulan sedang mengumpulkan perlengkapan. Menyadari sekarang bukan waktunya untuk berduka, Zora dan timnya lalu mulai memeriksa setiap peralatan yang berhasil mereka selamatkan. Ketika berbicara dengan Martin, Zora mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di pulau ini. Martin awalnya tidak ingin membicarakannya, tapi karena terus-terusan ditanya, dia akhirnya mengungkapkan bahwa pulau ini dulunya pernah digunakan sebagai laboratorium untuk melakukan persilangan beberapa spesies. Yang mana semuanya itu dilakukan atas permintaan dari sang pemilik taman hiburan yang sudah merasa bosan dengan wujud dari dinosaurus yang begitu-gitu aja. Makanya sejak saat itu dimulailah proses modifikasi genetik demi kepuasan mereka. Dan bagi makhluk-makhluk yang nggak layak untuk tampil di taman hiburan, mereka akan dibiarkan berada di sini dalam pengawasan yang sangat ketat. Nah, karena Zora dan timnya sekarang sudah ada di lokasi tujuan, Zora kemudian mulai menjelaskan rencana selanjutnya. Sambil berjalan memasuki hutan, Zora mengatakan bahwa dia telah menyewa tim penyelamat untuk memantau frekuensi radio di perahu mereka. Jika tim tersebut tidak menerima kabar selama 24 jam, maka mereka akan melakukan penjemputan di sekitar area pulau. Sementara itu, Ruben dan keluarganya yang berusaha mencari pemukiman berhasil menemukan pipa-pipa energi panas bumi milik perusahaan InGen. Di sini, Ruben menduga kalau pipa tersebut kemungkinan dibangun menuju ke sebuah desa. Oke, kita balik lagi ke kelompok Zora yang sekarang sedang berjalan menuju ke arah lembah, tempat di mana mereka nantinya bakal mengambil sampel dari dinosaurus darat terbesar, yaitu Titanosaurus. Dalam perjalanannya, Zora sempat bertanya kepada Martin perihal bagaimana Teresa bisa terjatuh dari perahu, karena setahu Zora, Martin ini seharusnya berada di pinggir anjungan perahu. Namun di sini si Martin rupanya lebih memilih untuk berbohong. Di lokasi yang lain, keluarga Ruben sekarang terlihat sedang berusaha mencari batang kayu sebagai alat untuk membuka jalan. Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba Isabella menemukan seekor bayi Aquilops. Tapi karena makhluk ini nggak berbahaya, sang ayah lalu membiarkannya. Tapi enggak dengan si Teresa. Balik lagi ke kelompok Zora yang sedikit lagi sudah sampai di lembah. Di tengah jalan, Martin yang berhenti untuk mengambil air tanpa sengaja menemukan dua tanda pengenal militer di dalam aliran sungai.
Nah, ketika dia mengarahkan pandangannya ke atas, dia melihat sebuah helikopter yang terjatuh. Termasuk dia juga menemukan mayat dari sang pilot yang masih memegang pistol. Sementara itu, keluarga Ruben yang sudah berjalan cukup jauh akhirnya memilih untuk beristirahat. Di malam ini, Xavier akan berjaga, sementara Ruben harus beristirahat bersama dengan kedua putrinya. Nah, di saat Xavier pergi untuk buang air kecil, Isabella dikagetkan dengan kemunculan Aquilops, yang ternyata sejak pertemuan mereka pertama kali, makhluk ini terus mengikutinya. Dan bahkan, makhluk itu sekarang terlihat lebih berani mendekati Isabella. Di lain sisi, Xavier yang lagi kencing tidak menyadari kalau tepat di belakangnya ada seekor raptor yang mencoba mendekatinya. Namun sial bagi si raptor, bukannya mendapatkan mangsa, dia yang malah menjadi mangsa dari seekor makhluk yang bernama Mutodon. Keesokan harinya, kelompok Zora akhirnya tiba di Lembah Hijau, tempat di mana mereka akan mengambil sampel dari dinosaurus darat terbesar. Beberapa ekor Titanosaurus berhasil ditemukan yang membuat semua orang menjadi kaget dan terkagum-kagum. Termasuk juga bagi Henry, yang selama hidupnya dia ini tidak pernah berada sedekat ini, bahkan untuk menyentuh tubuh dinosaurus sekalipun. Gak lama berselang, Zora langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil sampel darah dari 2 ekor Titanosaurus yang lagi kebelet kawin, dan dia berhasil melakukannya. Nah, sekarang dengan 2 sampel di tangan, mereka hanya menyisakan 1 sampel lagi, dan beruntungnya target terakhir berada tidak jauh dari lokasi mereka. Sementara itu, keluarga Ruben yang sekarang terlihat sedang berjalan menyusuri pipa, rupanya mendapatkan anggota baru, di mana Isabella memilih untuk membawa dan menamai makhluk kecil Aquilops dengan nama Dolores. Sialnya, pada saat Xavier sedang berbicara dengan Teresa, tanpa diduga dia lalu terjatuh, yang kemudian membuat yang lainnya terpaksa mengikutinya. Mereka semua terdampar di sebuah area, tapi anehnya, area tersebut malah membuat Dolores tampak sangat ketakutan. Rupanya, si Teresa udah melihat sebuah perahu yang ada di seberang sungai. Tapi masalahnya, perahu tersebut berada di dalam sebuah kontainer. Jadi mau nggak mau, Teresa berinisiatif untuk mengambilnya. Be careful. Begitu berada di seberang, Teresa menemukan seekor Dilophosaurus yang sedang memakan bangkai dari para Saurolophus. Tapi nggak lama berselang, sesuatu yang lebih berbahaya muncul ketika Teresa menemukan seekor T-Rex yang baru aja terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan takut, Teresa perlahan-lahan mengambil perahu karet dari dalam kontainer, menyeretnya ke air, dan membukanya tepat di samping T-Rex. Keadaan menjadi menegangkan setelah T-Rex mulai mengejar Ruben dan keluarganya. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha bertahan. Namun pada saat si T-Rex menyusul, perahu mereka berhasil dibuat terbalik. Dari sana, T-Rex lalu mencoba menyerang Ruben yang terombang-ambing di sungai. Tapi untungnya, Ruben, Teresa, Xavier, dan Isabella berhasil selamat setelah mereka bersembunyi di balik celah bebatuan. Kembali dengan kelompok Zora, yang mana mereka sekarang sudah berada di sebuah tebing untuk mengambil sampel terakhir dari dinosaurus udara terbesar, yaitu Quetzalcoatlus. Bedanya kali ini, mereka tidak mengambil dari targetnya langsung, melainkan dari telurnya, dan itu merupakan cara teraman dan tercepat. Dalam prosesnya, Zora dan Henry berada di dalam sebuah kuil kuno yang dijadikan sarang, di mana kemudian mereka langsung mempercepat prosesnya dan keduanya berhasil mengambil sampel itu. Di sini, Zora lalu bertanya tentang apa yang akan dilakukan Henry dengan sampel-sampel ini andai mereka tidak menyerahkannya kepada Parker Jennings.
Henry menjawab kalau dia berencana akan menjadikan sampel ini bebas pakai tanpa hak paten, sehingga semua orang termasuk medis bisa menggunakannya. Nah, nggak lama kemudian, mereka semua dikagetkan dengan kemunculan induk Quetzalcoatlus yang datang ke sarangnya. Dalam kejadian itu, Leclerc yang berada di luar harus menjadi korban setelah dia berusaha memancing makhluk tersebut. Begitupun dengan Henry yang harus terjatuh pada saat dia berusaha mengamankan sampel yang terakhir. Untungnya, Henry berhasil mendarat di sungai, yang kemudian disusul oleh teman-temannya yang juga berhasil melarikan diri. You okay? Sementara itu, keluarga Ruben yang sedang berlayar mengikuti aliran sungai, pada akhirnya sampai di sebuah pemukiman. Nggak jauh dari sana, Zora dan timnya juga tiba di sebuah fasilitas, tempat di mana mereka nantinya akan dijemput oleh tim penyelamat. Singkat cerita, ketemulah mereka semua di satu titik. Tapi begitu ketemu, Teresa yang masih dendam lalu mencari keberadaan Martin yang tiba-tiba menghilang. Dari balik semak-semak, Martin kemudian muncul sambil menggenggam pistol. Situasinya menjadi tegang ketika Teresa mengungkap bahwa Martin ini udah mencegahnya untuk meminta bantuan. Bahkan dia juga sengaja membiarkan Teresa terjatuh ke dalam air. Di sini, Zora, Duncan, dan Henry lalu mulai mencurigai Martin. Tapi tanpa memperdulikan kecurigaan terhadap dirinya, Martin lalu minta koper yang berisi sampel dan kemudian memborgolnya ke pergelangan tangannya sendiri sambil meminta semua orang untuk tetap tenang. Nah, di saat semua orang sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam hutan. Menurut Henry, suara itu kemungkinan adalah suara dari generator yang diaktifkan secara otomatis sejak fasilitas ini terbentuk. Namun yang bikin mereka kaget adalah terdengarnya raungan keras dari dalam hutan, yang kemudian disusul dengan lampu di sekitar serta alunan musik yang mulai menyala kembali. Tapi sialnya akibat suara lagu tersebut, 2 ekor Mutedon mendadak muncul dan membuat semua orang menjadi panik. Dalam serangan itu, keluarga Ruben berlindung dan bertahan di dalam minimarket. Sekuat tenaga, mereka lalu berusaha bertahan dari serangan seekor Mutedon yang berhasil masuk lewat atap. Di sini, Isabella tanpa diduga bertemu lagi dengan Dolores, yang kemudian membuat Isabella terpaksa membawanya kembali. Keluarga ini pada akhirnya berhasil melarikan diri setelah mereka menemukan jalur pembuangan air di salah satu lantai minimarket. Sementara itu, Zora dan Martin yang masih berada di luar berusaha menghindari serangan 1 ekor Mutedon. Mereka bahkan harus berlindung di bawah kendaraan yang terparkir. Tapi itu rupanya nggak bertahan lama, karena begitu Martin menemukan kunci kendaraan tersebut, dia malah memilih untuk pergi sendirian tanpa memperdulikan Zora. Di sisi lain, Duncan dan Henry yang sudah berhasil menghindari serangan Mutedon kini sedang berada di sebuah laboratorium pembiakan dinosaurus yang sudah terbengkalai. Lewat denah dan kamera pengawas, mereka mengetahui kalau rupanya ada lokasi jalur pembuangan air yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri, termasuk juga sebuah perahu yang ada di dermaga. Namun, pada saat Duncan baru aja pergi dan meminta Martin untuk membawa semua orang, tiba-tiba makhluk mutant yang bernama D-Rex muncul setelah dia mendengar suara helikopter di kejauhan. Dengan cepat, Henry kemudian berlari demi memberikan tanda kepada tim penyelamat. Henry berhasil melakukannya dengan menembakkan sebuah flare gun. Tapi sial, pada saat helikopter itu mulai mendekat, They're coming back! Duncan! Setelah kejadian itu, Duncan dan Henry kemudian bertemu dengan keluarga Ruben yang hendak keluar dari saluran pembuangan. Namun karena mereka sekarang sudah tidak bisa keluar menggunakan jalur udara, maka pilihan satu-satunya adalah mengikuti ujung dari saluran pembuangan yang nantinya akan berakhir di laut.
di mana dari sana mereka bisa menggunakan perahu yang sebelumnya terlihat di kamera pengawas. Sementara itu di tengah pelariannya, Martin mengemudikan kendaraan dengan sangat cepat menuju ke arah dermaga. Dia membuat suasananya menjadi berisik, dan bahkan Martin juga hampir bertabrakan dengan seekor dinosaurus. Di lain sisi, Zora yang sedang mencari yang lainnya di saluran pembuangan pada akhirnya berhasil menemukan semuanya. Namun karena menyadari kalau ada seekor Mutadon yang muncul, Zora pun segera melepaskan tembakan dan membunuh makhluk itu. Dari sana, mereka semua lalu berlari ke arah dermaga demi mencegah Martin mendapatkan perahu itu terlebih dahulu. Tapi sayangnya, begitu sampai, jalan mereka rupanya tertutup, dan satu-satunya cara agar bisa membukanya adalah dengan mengirim Isabel keluar lewat celah besi dan menekan tombol yang ada di luar. Nah, di tengah proses itu, tiba-tiba ada seekor Mutadon yang muncul dari arah belakang. Dan bukan cuma itu, di saat Isabel sudah berada di luar, D-Rex tanpa diduga juga ikutan muncul sehingga membuat Zora dan yang lainnya berada dalam kondisi terdesak. Tapi untungnya, si Martin tiba dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat perhatian D-Rex menjadi teralihkan. Access speed, slow, pedestrian ahead. Setelah berhasil memanfaatkan momen tersebut dan keluar dari jalur pembuangan, Zora dengan cepat menutup gerbang, yang mana hal itu membuat Mutadon yang ada di dalam tidak bisa keluar. Dari sana, Zora lalu mengambil koper yang terjatuh dari tangan Martin yang terputus, di mana dia kemudian berlari bersama dengan anggota kelompok lainnya menuju ke arah perahu. Tapi nggak lama setelah tiba di dermaga, mereka kembali menghadapi masalah yang baru, yaitu derek untuk menurunkan perahu ternyata macet. Dan di saat mereka sedang mencoba untuk melepaskannya, makhluk mengerikan itu tiba-tiba muncul lagi. Nah, Duncan yang mengetahui kalau D-Rex tertarik dengan cahaya, lalu berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu menggunakan flare. Di momen ini, Duncan meminta kepada Zora supaya membawa semua orang pergi menggunakan perahu, sementara dia bakal menggiring makhluk itu sejauh mungkin. Save them! Come on! Come on! Ah! Come on! You have to go! Come on! Setelah berhasil menghindari makhluk itu, Zora dan yang lainnya sekarang larut dalam kesedihan. Namun kesedihan mereka itu rupanya tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba aja ada sebuah flare yang ditembakkan ke udara, yang mana itu sekaligus memastikan kalau Duncan ternyata masih bisa selamat. Next, dalam perjalanan pulang, Zora bertanya kepada Henry tentang kepada siapa mereka nantinya akan memberikan sampel-sampel ini. Henry yang mendengarnya lalu menyerahkan keputusan itu kepada Zora sendiri, yang kemudian dari sini Zora akhirnya memutuskan untuk setuju memberikan sampel yang mereka dapatkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itulah tadi alur cerita film Jurassic World Rebirth yang baru aja dirilis di tahun ini. Sebuah film dinosaurus yang sangat menghibur dan cukup menegangkan. Ya, meskipun nggak ada pertarungan pamungkas, tapi film ini masih oke lah buat ditonton bersama dengan keluarga. Kalau gitu sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.